Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Amandana. Dan ini adalah analisa teknikal mingguan yang berlaku dari tanggal 31 sampai 4 Februari 2022 ataupun di minggu pertama awal bulan Februari 2022. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Xi Fa Cai untuk kita semua. Bagi yang merayakan, semoga di tahun baru Imlek ini selalu diberi keberkahan dan cuan. Oke, untuk saat ini adalah untuk pair di Euro USD seperti biasa. Kita akan lihat Euro USD seperti yang sudah saya kasih tahu di minggu lalu dan bahkan di 2 minggu yang lalu. Target di Euro USD sebenarnya kita sudah kena ya. Sudah kena yaitu hanya di sini pertamanya, hanya di 12.653. Dia berhenti ketika kita tahu dia kemarin naik segini. Ketika dia naik segini dan kita open posisi sell, kita langsung kena target profit jauh ini. Berarti mantap. Selamat yang sudah profit. Bagaimana yang sudah profit? Bagaimana? Silahkan. Apakah sudah cuan banyak? Lotnya bagaimana? Apakah sudah disesuaikan? Atau mungkin ada yang sudah open posisi sendiri mungkin ketika dia sudah break ini. Break apa yang di 12.688 ini ketika dia break, dia bisa mengejar ke bawah ini. Dan mungkin yang sudah sampai bawah sini mungkin ya. Ya, itu selamat bagi teman-teman semua. Bagaimana profitnya? Coba diceritakan di kolom komentar ya. Oke, sekarang saya akan hapus ini beberapa layer. Kemudian ini akan saya kecilkan areanya. Oke, sekarang kita akan cari di mana pemberhentian dan kenapa dia berhenti di sini ya. Pertama kita akan ini pastinya support terakhir. Support terakhir di sini kalau kita lihat itu, kalau kita lihat ke kiri sebenarnya tidak terlalu kelihatan dan hanya ada di area ini sebenarnya. Area inilah yang menyebabkan kenapa harga berhenti sebenarnya. Di tanggal 27 Maret dia sempat bikin high di sini, kemudian ketika ini break harga kemudian terbang cukup lumayan jauh seperti itu. Ini kita akan kasih garis kotak ya seperti biasa. Dan di sini untuk angka selanjutnya jika dia ini break, otomatis dia akan mengejar low-nya paling jauh nih ya. Paling jauh sekali yaitu ada di sini di 110.100. Ini paling jauh ini. Kalau teman-teman mau cari angka psikologinya yaitu ada di support di 1.100 ya. Mungkin bisa pakai di sini. Ini akan saya kasih angka pas yaitu di 11.000. Oke. 11.000. Mungkin ini lebih tepatnya segini ya. Ya, kalau teman-teman nyari angka price psychology number, angka bulatnya itu di 11.000. Kalau kita lihat di 11.000 sebenarnya tidak terlalu ada apa ya, kecuali dia support di sini terakhir yang ada di 1 Juni 2020. Itu jika teman-teman ingin ada angka genapnya ya, angka genap misalnya. Kalau kita ukur secara Fibonacci, kita akan cek ya. Fibonacci-nya kita akan cek, dia sebenarnya sudah drop sampai seberapa ini jauhnya. Kalau kita ukur Fibonacci daily dari dia swing terakhir itu, ya dia berhenti bisa dibilang di area 1618. Kalau kita lihat secara weekly, ini kita perlu weekly ini ya. Secara daily dia kan berhenti di 1618. Kalau kita weekly, secara daily dia memang sudah berhenti target di 1618. Dan untuk bentar, ini kan saya hapus dulu karena sudah tidak diperlukan lagi. Untuk di weekly ini teman-teman lihat dulu ya, 1618 ini adalah versi dari candle daily, perspektif dari daily. Karena kalau kita lihat secara weekly, karena kita perlu tahu arahnya kemana. Karena kalau kita dari daily, kita cuma ada di 2618 ataupun di 2172 itu kemungkinan area di sini cukup jauh. Oleh karena itu kita akan coba ambil dari weekly ya. Dari weekly kita bisa ambil dia swing dari sini sampai sini.
Ya, kalau dari sini dia sama berhenti di 272-nya. Berarti kalau kita ambil garis di 1618, itu kemungkinan dia bisa berhenti di sini. Kalau kita koordinatkan 1675. Oke, kemungkinan di sini ya target terjauhnya. Oke. Ini merupakan Fibonacci versi weekly. Oke, ini merupakan Fibonacci versi weekly. Jadi harap diingat ya. Ini weekly, kalau yang tadi di 1618 adalah di daily. Sekarang kita akan lihat kemana, bagaimana, dan geraknya itu akan seperti apa. Yang pertama kita harus tahu, di sini kan dia ada low. Low terakhir yang sudah di breakout, dan sekarang sih belum di retest ya. Jadi sebaiknya teman-teman bisa menunggu pada saat harga ini meretest resisten. Sekarang ini kan dulu support menjadi resisten. Sekarang ketika ini meretest, teman-teman bisa melakukan aksi sell, dan saya harap harga bisa turun sampai di yang ini 111.000 ini. Dan ketika 111.000 lewat ya, 11.000 lewat, harga akan bisa ke 675 seperti itu. Karena kalau saya lihat kemungkinan harga bisa juga dia ketika naik ya, naik kemungkinan dia bisa mengejar yang ini juga bisa, yang low yang ada di 15 Desember yaitu di harga 12.233. Tapi dari sudut pandang fundamental sendiri, karena tidak memungkinkan dia kemungkinan naik kecuali ada suatu hal yang tidak bisa kita duga, itu kemungkinan dia bisa naik sih, tapi untuk saat ini belum. Oke, untuk teman-teman yang sekiranya harganya jika nanti di hari Senin tidak bisa retest di sini, teman-teman bisa ambil posisi sell ketika dia break 11.233. Oke, ketika dia break 11.233, silakan teman-teman ambil posisi sell dengan take profitnya sama, yaitu di 675 di sini. Oke, karena untuk di harga 11.000 merupakan bisa dibilang angka psikologi number ya. Biasanya harga itu pasti akan berhenti di 11.000 ini. 11.000 biasanya di harga akan berhenti. Jadi diperhatikan nanti, karena ini bisa menjadi patokan teman-teman ya. Karena sekali lagi ketika 675 ini di break, maka otomatis harga akan turun sampai ke 10.000 di sini seperti itu. Ini bisa sangat jauh di sini sebenarnya. Jadi untuk trading plan-nya itu teman-teman bisa, yang pertama itu tunggu harga di sini meretest di harga 11.950. Stop loss-nya ini cukup di atas, yaitu di 12 mana dia ya? 12.400 ya. 12.400 stop loss, kemudian take profit di sini. Sama. Jadi ini teman-teman yang versi untuk ambil retestnya di sini. Kemudian jika teman-teman segera ambil posisi breakout, ini teman-teman sebenarnya ada dua stop loss ya. Yang pertama kalau mau teman-teman versi jauh di sini sebenarnya, dan versi terjauh TP adalah di sini. Tetapi ini bukan 1:1. Jadi saya rasa sebaiknya teman-teman menunggu pada saat dia retrace. Karena itu lebih baik sebenarnya. Karena kalau teman-teman menunggu dia breakout dari 11.233, stop loss-nya itu mau nggak mau yang pertama di sini di 11.450, take profit terjauhnya adalah di 10.000. Mau nggak mau, kalau nggak ya di sini aja juga bisa. Di yang di sini, yang di 675 di sini, itu pun juga boleh. Tapi kembali lagi ke teman-teman sendiri ya, itu bagaimana mau trading plan-nya, apakah mau nunggu harga retrace atau tidak, itu nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dari candle itu sendiri. Oke, itu berdasarkan daily, karena kalau secara daily sih saya rasa dia sudah masuk ke dalam, walaupun ini tanpa indikator ya, tanpa indikator di sini kita sudah lihat sebenarnya dia karena area tahanannya juga tidak begitu jelas sebenarnya, di 11.233 itu tidak begitu jelas sebenarnya, jauh di sini.
Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau bisa area tahanan sih bagus sebenarnya di 10.100. Karena kalau di 10.100 kita sudah lihat historinya adalah dia menjadi support dulu yang pernah terjadi di tanggal yang pertama itu di 15 Oktober 2019 dia menjadi support. Kemudian 14 November dia menjadi support dan kemudian 28 November dia menjadi support. 29 Januari 2020 dia menjadi support, dan ketika supportnya di break, harga kemudian meluncur. Dan kemudian dia menjadi resisten di tanggal 28 Februari 2020 dan menjadi resisten kembali di tanggal 1 Mei 2020 dan yang terakhir di 21 Mei 2020. Karena ketika resisten ini di break ya, kita melihat ini ya historinya ya. Jika melihat hanya pandangannya di sini, sebenarnya di sini tidak terlalu banyak celah sebenarnya. Kalau kita berdasarkan angka Fibonacci, harga itu berhenti di sini. Di yang harga 675. Itu Fibonacci-nya 675 yang tadi yang versi weekly. Itu 618-nya di sana. Kalau kita lihat berdasarkan harga support sebenarnya yang bagus tuh ada di sini. Karena ketika kita lihat di tanggal 27 Mei ini dia membreak ke atas dan kemudian di tanggal 28 Mei dia terbang, tidak ada satu candle merah pun yang ada selama di 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle ini tidak ada yang namanya candle merah yang mengindikasikan bahwa sebenarnya ketika ini di break harga sudah terbang ke atas seperti itu dengan momentum yang cukup cepat. Karena kalau kita lihat lagi, ketika dia ada histori lagi ya, misalnya kayak di sini. Di 10 Maret, di 10 Juni, dan di tanggal 15 Juli, ketika itu di break, harga kemudian terbang. Di 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle tidak ada candle merahnya sama sekali. Seperti itu. Itulah mengapa ketika kita tahu ini di break, area ini di break, yang dimana ini merupakan resisten, ini resisten, dan sekarang ini kalau di sini menjadi support, harga kemudian drop jauh sampai ke sini, dropnya yang di sini, seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau itu versi daily, kalau versi H4 secara kita lihat tren, kalau kita lihat tren secara daily kan memang dia masih downtrend banget. Kalau kita tarik versi trend line, sebenarnya ini bukan trend yang bagus sih sebenarnya. Sebenarnya trend line yang bagus tuh seperti ini. Ini trend line-nya masih turun ya. Ini trend line-nya masih jauh di bawah ini. Jadi kemungkinan harga naik pun masih tertahan trend line di sini. Jadi kalau kita lihat secara perspektif kita mencari bentuk candle, trend, dan chart pattern, sebenarnya di sini tidak kelihatan di H4. Kalau di H1, di sini kita ada supply. Area supply yang di sini merupakan area supply yang bagus. Di 11.50 area supply-nya, yang dimana ini masih fresh, lumayan fresh di sini. Dan supply tertinggi bisa sampai ke 12.187. Itu merupakan area supply yang masih fresh banget. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat versi gini ya, versi A1, sebenarnya di sini dia punya low ini sudah di break dengan satu candle yang besar. Dan sekarang dia retrace ke bawah, kemungkinan di hari Senin dia akan retrace naik sampai ke sini. Setelah itu teman-teman bisa open order sell. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa dari Euro USD di tanggal 31 sampai 4 Februari 2022. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menjadi bahan acuan bagi teman-teman yang ingin trading di Euro USD. Jika teman-teman punya pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, silakan langsung ke kolom komentar. Di situ saya akan bantu ataupun kita akan diskusi bareng bagaimana pergerakan dari Euro USD. Namun teman-teman yang kemarin sudah sempat profit dari Euro USD, bisa ke kolom komentar untuk menceritakan bagaimana profitnya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah like, terima kasih sudah share, terima kasih sudah subscribe.
Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.